Hai teman-teman sahabat Diari Keluarga Rantau, apa kabar? Semoga kabar dalam keadaan sehat selalu. Share lagi kegiatan dan rutinitas aku di rumah kayu sederhana. Di sini videonya aku awali di pagi hari di bagian ruang tamu, dan di sini aku itu ditemani kakak Arlin dan Ade Liora. Jadi ini ceritanya, semalam aku itu udah habis selesai melipat pakaian, namun masih belum aku tata di lemari. Apalagi sekarang di Ade Lioranya semakin bertambah hari, maka semakin bertambah juga usianya. Di umur seperti ini Dede Liora itu udah mulai tahu ya teman-teman kapan aku itu mau keluar, bahkan aktivitas aku itu dia tahu ya teman-teman, sedikit atau selangkah aja aku itu jauh darinya pasti dicari. Dan untungnya teman-teman di sini kakak Arlin itu masuknya siang, jadi di sini kalau pagi-pagi itu aku itu masih bisa beraktivitas lantaran di sini ada kakak Arlin dan aku suruh kakak Arlin buat jaga Ade Liora. Dan itu pun juga teman-teman, walaupun ada kakaknya yang pegang atau jaga teman-teman, pasti aja di sini Ade Lioranya itu sering nangis. Alhasil di sini aku itu sering migrain alias sakit kepala setengah teman-teman, lantaran di sini Ade Lioranya itu sering rewel. Ya kalau namanya anak kecil memang kayak gitu ya teman-teman, sering nomplok sama bundanya atau mamanya. Selesai di sini aku itu sapu-sapu bagian ruang tamu, bahkan aku itu sudah menata semua kain-kainnya kembali ke tempatnya. Di sini aku itu mau lanjut ke dapur teman-teman. Di dapur ini aku itu duluankan dulu bersih-bersih sebelum aku itu beraktivitas lain seperti masak ataupun masih banyak lagi kegiatan dan rutinitas yang aku lakukan di sini. Di sini aku itu lagi ngumpulin sampah ya teman-teman, dan di sini aku itu menyuruh kakak Arlin buat buang sampah organik ke tempat sampah organiknya. Kalau masalah sampah per sampah teman-teman, di sini aku itu buangnya secara terpisah. Apalagi sampah non organik itu nggak bisa terurai cepat ya teman-teman. Jadi di sini sampah non organik itu ya aku tumpuk di dalam ember hitam ini, nanti aku buang atau aku bakar. Sedangkan sampah organiknya teman-teman di sini aku itu tumpuk di sebelah rumah, dan lama kelamaan nanti bisa menjadi kompos. Selesai aku itu berberes di bagian ruang dapur, di sini aku itu mau nyuci piring. Nah sebelum aku itu nyuci piring, di sini aku itu lagi melihat pemandangan di belakang rumah aku. Dan ya tahu ya teman-teman, kalau aku itu udah nyampai lihat pemandangan di belakang rumahku itu ya otakku itu sering traveling teman-teman. Selalu berpikir apa aja tanaman yang cocok mau aku tanam di belakang rumah ini. Apalagi di tempat aku itu panasnya luar biasa ya teman-teman. Jadi ya soal tanam-menanam itu harus dicari tanaman yang memang benar-benar cocok ditanam di tanah itu. Apalagi kalau udah masuk musim kemarau, sehari atau 2 hari saja nggak disiram itu tanamannya layu teman-teman. Dan di sini kalau udah masuk musim kemarau pertumbuhannya itu kurang maksimal sekali ya teman-teman, yang awalnya subur lama kelamaan kuning dan kutilan. Dan itu juga merupakan PR bagi aku teman-teman, setiap pagi sebisa mungkin dan semampu aku itu harus bisa meluangkan waktu untuk nyiram-nyiramnya. Kalau tidak bukannya aku itu bisa menikmati hasil dari aku berkebun, malahan nanti aku cuman ya suap-suap mata. Dan lanjut ya teman-teman di videonya, di sini aku itu lagi nyuci piring. Nah nyuci piring di tempat aku itu aku lanjutkan 2 kali teman-teman. Ya namanya piring plastik ya teman-teman, kalau dicuci ditumpuk secara bersamaan lama-lama nanti itu piringnya bisa berminyak semua teman-teman. Jadi di sini aku itu bagi 2 untuk menyuci piringnya supaya di sini piringnya itu ya nggak berminyak sekali teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan salah fokus untuk tempat cuci piring aku ini ya teman-teman, seperti agak berlumut lantaran beberapa hari ini atau bahkan sampai 1 bulan lebih teman-teman di tempat aku itu lagi musim kemarau. Dan di sini aku itu jarang sekali untuk beraktivitas di sini ya teman-teman, terutamanya nyuci kain. Kalau nyuci kain di sini aku itu kebanyakannya nyuci di tempat saudara aku. Dan langsung saja di sini piringnya itu langsung aku tata di tempatnya dan mengkelompokkan setiap pos-pos piring-piring aku. Contohnya baskom sama baskom dan piring sama piring. Walaupun di sini tadi aku itu habis lepas kangen ya teman-teman, sebelum aku itu beraktivitas nyuci piring, di sini aku itu sudah melakukan lepas kangen sama sayur-sayur aku di belakang rumah. Jadi di sini aku itu kayak kurang afdol aja ya teman-teman, lihat di samping rumah perkembangannya. Sambil ngesurvei tanaman aku di sini teman-teman, kebetulan aku itu keingat ya ada daun seledri aku yang masih belum aku pindahkan. Jadi sekalian di sini aku itu
pindahkan daun seledri aku ini. Karena di sini seledrinya selesai aku tanam kembali. Di sini aku itu lihat-lihat tanaman lain apa aja yang perlu dirawat. Kebetulan di sini cabai aku itu ada beberapa polybag yang merasa kosong ya teman-teman isinya. Jadi di sini untuk memakai tambahan media tanamnya teman-teman, di sini aku itu pakai rumput-rumput yang aku cabut saat ini. Seperti yang teman-teman lihat di videonya, di sini di samping-samping polybagnya di sini aku itu gali dan aku cabutin rumput sekalian aku masukkan ke dalam. Ini adalah salah satu media tanam alternatif ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kita. Kalau rumput-rumput liar ini dimasukkan ke dalam media tanamnya, itu lama-lama nanti bisa menjadi pupuk dan bahkan bisa menjadi media tanamnya sendiri. Dan ini sangat baik sekali teman-teman untuk tanaman yang kita tanam di dalam polybag, karena setiap hari kita gemburkan tanah, lama-kelamaan itu tanahnya itu tidak memadat ya teman-teman. Walaupun di sini aku itu pakai media tanam yang seadanya, tapi di sini tanaman aku tidak mengecewakan aku, terutama bagian cabai. Cabai kemarin aku itu hampir panen pertama kalinya teman-teman, sekitaran 1 ons cabai hijau besar. Selesai tadi aku itu berkebun teman-teman, di sini itu langsung aja aku itu masak-masak. Hanya saja videonya itu tidak aku rekor teman-teman, lantaran di sini ribet ya teman-teman kalau ngambil video, perut juga udah mulai keroncongan. Jadi di sini aku itu ngambil videonya atau tag videonya pas aku itu lagi makan bersama kakak Arlin dan kakak Nindi. Dan beginilah keadaan kami kalau sudah waktunya makan. Anak-anak itu nggak ada yang bisa mingkep dikit deh kalau makan. Pasti banyak aja yang diomongin dan banyak aja yang dibikin masalah teman-teman. Dan teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.